Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali. Tim kuasa hukum meminta nama baik Saka Tatal dipulihkan dengan memberikan bukti baru saat sidang. Sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal digelar hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam sidang ini, Saka Tatal memohon agar nama baiknya dipulihkan. Kuasa hukum juga memohon agar putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bandung, dan Pengadilan Negeri Cirebon dibatalkan seluruhnya. Dalam dalilnya, pihak Saka Tatal mengatakan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Pihak Saka Tatal juga menyampaikan temuan baru atau novum dalam persidangan. Sejumlah novum tersebut diantaranya foto Eki dan hasil otopsi yang menunjukkan tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Keterangan polisi pada huruf A menerangkan Muhammad Rizky Rudiana, Vina, korban kecelakaan lalu lintas tunggal. Terdapat kesesuaian antara kerusakan motor di sebelah kanan dan luka-luka anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina di sebelah kanan, serta kesimpulan ahli dari Andri Nur Rahman, Dr. Andri Nur Rahman, yang menyatakan korban yang mengalami laka lantas di jalan aspal mulus maka akan mengalami trauma tumpul. Bahwa keterangan di atas diperkuat dengan fakta tidak adanya bukti CCTV, pesan elektronik, tidak ada kaitan darah korban di badan dan pakaian pelaku lainnya, tidak ada bukti darah korban di alat-alat kekerasan. Tidak ada bukti korban pakaian dan atau badan korban kotor tanah yang menempel di rumput. Tidak ada bukti sidik jari pelaku di kendaraan Muhammad Rizky Rudiana. Darah hanya terlihat banyak di TKP flyover Talun, tempat kedua korban ditemukan, rujuk halaman dan putusan perkara. Tidak ada bukti yang ditemukan pada TKP utama di lahan kosong belakang showroom. Tidak ada darah korban. 1. Tidak ada jejak ban motor. Kesimpulan kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina dikarenakan kecelakaan lalu lintas tunggal. 2. Tambahan penjelasan novum 6 Liga Akbar. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Novum ini menerangkan A. Anak Saka Tatal di acara Rakyat Bersuara di iNews TV pada 11 Juni 2024 menyatakan ia mengalami penyiksaan baik di Polres Cirebon maupun di Polda Jabar. B. Keterangan tentang penyiksaan ini sudah anak Saka Tatal ungkap dalam persidangan putusan nomor 16 pidana khusus anak PN Cirebon. Keterangan soal penyiksaan ini juga disampaikan oleh Aldi dalam perbincangan dengan Uya Kuya. Aldi salah satu dari 8 orang yang ditangkap oleh Rudiana pada 31 Agustus 2016. Namun kemudian dibebaskan. Bercerita kepada Uya Kuya bahwa dirinya dan 7 orang lainnya mengalami penyiksaan selama interogasi oleh Rudiana dan tim. Kesimpulan novum ke-9 adalah prinsipnya hakim harus menolak keterangan anak Saka Tatal yang diperoleh dari tindakan penyiksaan. 4. Novum ke-10 penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Mei 2024. Laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana menyebutkan terdapat luka adanya bekas senjata tajam, padahal Ibtu Rudiana belum tahu secara pasti penyebab kematian anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina. 2. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 31 Agustus 2016, telah terbit surat
Surat Perintah Penyidikan Nomor Sidik 232/2016 Reskrim, yang pada intinya surat perintah penyidikan tersebut untuk melakukan tugas penyidikan terhadap pelaku dan barang buktinya telah dijadikan tindak pidana pembunuhan dan pengeroyokan atau penganiayaan atau pemerkosaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 di Jalan Perjuangan, Kampung Situnggang, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dan atau Pasal 170 dan atau Pasal 285 KUHP. Dalam kesimpulan permohonan yang dibacakan kuasa hukum Saka Tatal disebutkan bahwa nama Saka Tatal harus direhabilitasi. Selain itu sejumlah saksi juga diminta agar dihadirkan di persidangan, diantaranya Susno Duaji dan Ugroseno. Kesimpulan. Adapun kesimpulan pada permohonan peninjauan kembali terdakwa Saka Tatal bin Bagja adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dengan bukti baru tonofum tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas bukan pembunuhan. 2. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak sama sekali menggunakan ajaran kausalitas hukum pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jaksa dan hakim tidak memisahkan secara tegas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan terdakwa 5 orang dewasa berdasarkan fakta hukum. Saka Tatal bin Bagja tidak ikut terlibat pada pengeroyokan di tempat kejadian peristiwa di showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situnggang, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. 3. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak Saka Tatal bin Bagja sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak, sehingga jaksa penuntut umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak Saka Tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP. Sementara dari fakta hukum anak Saka Tatal yang berusia 16 tahun, belum dewasa, tidak mempunyai maksud kesengajaan dengan maksud dan rencana terlebih dahulu untuk membunuh korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, Saka Tatal hanya diajak oleh Eka Sandi dan memukul 1 kali kepada korban Muhammad Rizky Rudiana, bukan kepada Vina, dengan menggunakan tangan kosong di flyover. Setelah kejadian itu, anak Saka Tatal tidak ikut terlibat oleh 5 terdakwa lain ke showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situnggang, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. Seharusnya hakim bisa menilai perbuatan Saka Tatal bin Bagja bukan pembunuhan berencana, melainkan penganiayaan. 5. Bahwa sehubungan dengan perkara akuo terhadap putusan perkara nomor 16/P.Sus anak /2016, kami meminta kepada hakim pemeriksa peninjauan kembali untuk dapat mengizinkan dan menghadirkan beberapa saksi ahli yang kami ajukan
untuk dapat diminta keterangannya yang berkaitan dengan perkara Saka Tatal bin Bagja terkait penerapan hukum yang diterapkan terhadap Saka Tatal bin Bagja, dan berikut nama-nama saksi ahli yang dimintakan untuk hadir sebagai berikut. 1. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Susno Duaji SH MSc, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Polri. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ugro Seno SH, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 3. Profesor Muzakir SH.MH, Ahli Hukum Pidana. 4. Dr. Atsmi Syahputra SH.MH, Ahli Hukum Pidana. 5. Profesor Dr. Jur Andi Hamzah SH.MH, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana. 6. Dr. Yongki Fernando SH.MH, Ahli Ilmu Hukum Pidana. 7. Sementara itu, keluarga dan sejumlah kerabat Saka Tatal menyaksikan sidang peninjauan kembali melalui layar kaca. Di rumah Saka Tatal, mereka berharap sidang dapat berjalan dengan lancar. Kerabat dan tetangga serta keluarga Saka Tatal sudah sejak pagi menunggu sidang peninjauan kembali melalui layar kaca. Mereka berharap sidang perdana ini berjalan lancar dan permohonan Saka Tatal bisa dikabulkan oleh hakim. Kartini, tante Saka Tatal, berharap proses hukum Saka segera berakhir sehingga nama baik Saka bisa kembali dipulihkan. Harapannya apa, Bu? Ini Saka mengajukan mudah-mudahan itu lancar lah, biar bisa keluar semua gitu. Yakin ya, Bu, Saka menang? Saka Tatal saat ini menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kelas 1 Cirebon. Meski sudah dinyatakan bebas, namun vonis yang dijatuhkan 8 tahun pada 2017 lalu dianggap tidak adil lantaran Saka mengaku tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Kerabat dan tetangga serta keluarga Saka Tatal sudah sejak pagi memantau sidang peninjauan kembali melalui layar kaca. Mereka berharap sidang perdana ini bisa menjadi harapan permohonan Saka Tatal bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Dan untuk melihat situasi di kediaman Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Tois Iskandar di sana. Selamat malam, Tois. Bagaimana situasi di kediaman Saka Tatal usai sidang peninjauan kembali? Ya, selamat malam, Davi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan saat ini saya berada di rumah mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di mana suasana rumah Saka Tatal ini yang berada di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana suasana pada malam ini terus didatangi kerabat dan tetangganya. Mereka mendukung dengan adanya Saka Tatal ini, dengan adanya persidangan PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon sendiri. Dan dapat kami informasikan, Davi dan juga pemirsa, usai menjalani sidang pada perdana pengajuan PK Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina tersebut, kuasa hukum Saka Tatal telah mengajukan 10 novum atau bukti baru dalam kasus tersebut. Hal itu juga diungkapkan pada kuasa hukum Krishna Mukti. Menurutnya, kuasa hukum Saka Tatal meyakini kasus yang menimpa Vina pada tahun 2016 silam murni kecelakaan, tidak adanya pembunuhan tersebut. Dan dapat kami informasikan juga, Davi dan juga pemirsa, kita akan mengajak dan berbincang dengan salah satu pihak keluarga dan Saka Tatal sendiri. Dan dapat kami informasikan,
seperti inilah suasana di rumah Saka Tatal, kerabat dan keluarga terus mendatangi dan di rumah Saka Tatal tersebut. Dan dapat kami informasikan juga di sini ada kakak Satal dan sebelah kiri juga kakak Satal. Dan kita akan tanyakan Davi, bagaimana sih Bu perasaan Saka Tatal beserta keluarga usai sidang PK dilangsungkan tadi siang? Jadi perasaan Saka Tatal alhamdulillah berbeda dengan sidang di tahun 2016. Waktu di tahun 2016 sidang itu benar-benar jauh berbeda. Jadi banyak yang seolah-olah Saka ini pembunuhnya. Terus juga banyak orang yang mendemo Saka. Dan dari sidang sekarang alhamdulillah banyak dukungan dari warga sekitar Saka dan ada warga lain dan ada netizen juga. Saka juga berterima kasih banget atas dukungannya, supportnya. Tadi dalam dukungan tersebut siapa saja yang datang di Pengadilan Negeri Kota Cirebon sendiri? Ya ada kerabat-kerabat Saka, dari teman-teman Saka juga. Dan Betul. ada teman-teman dari kakak juga. Ya, lalu Ibu, apa nih Bu harapan dari keluarga sendiri di sidang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 nanti, Bu? Mudah-mudahan lebih transparan lagi, lebih terbuka lagi, karena tadi aja kita teman-temannya Jaka aja tidak bisa masuk, itu setengah hari loh nungguin. Tapi alhamdulillah setelah setengah hari saya bertanya lagi kepada Pak Polisi, katanya transparan, terbuka. Bolehkah kita masuk? Kalau emang ada larangan, apa larangannya? Alhamdulillah bisa masuk. Itu setelah jam 4, istirahat jam 2, itu baru buat. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan nanti ke depannya mohon lebih transparan lagi. Itu aja. Bu, apa sih yang dijadikan Saka Tatal ini tidak terbukti dalam kasus Vina dan Eki? Saya sendiri yang sebagai saksi meyakini, dan saya punya bukti, saya sudah serahkan, dan saya juga banyak hal yang tadi sudah disampaikan di sidang. Saya mohon dengan hakim atau siapa yang memutuskan, tolong teliti, tolong cermati, jangan sampai tahun 2016 terjadi kembali. Mohon. Menurut pandangan Ibu, ini apakah terjadi pembunuhan, apakah kecelakaan dalam kasus Vina ini, Bu? Silakan. Kecelakaan. Ya. Bukti-bukti apa yang sudah dikumpulkan dari pengacara Ibu? Alhamdulillah ada bukti yang luar biasa yang sengaja ditutup rapat-rapat. Nanti saya buat ofum, itu sudah kami serahkan pada saat tadi. Oh gitu. Ya, kita kembali ke Mas Jaka. Mas Jaka, apakah dari pihak keluarga dan Saka optimis nih Mas, permohonan Saka dikabulkan dalam hakim nanti Mas? Insya Allah optimis dikabulkan. Nah, untuk pada sidang tadi Rabu siang tadi kan ini peninjauan ke PK ke itu. Keputusan itu ada di Mahkamah Agung. Apa harapan dari pihak keluarga sendiri Mas? Ya harapannya dari pihak keluarga, kami memohon pada hakim yang mulia sama ke Mahkamah Agung, tolong benar-benar teliti dan tolong benar-benar pakai hati nurani, dilihat lagi, diteliti lagi lebih cermat, jangan sampai kesalahan yang 2016 terulang kembali. Dan kami meyakini adik saya tidak melakukan, karena sekarang saksi-saksi bermunculan seperti saksi Dede yang memberatkan sama Liga Akbar sekarang sudah jujur. Saya respect banget sama si Dede. Dia sudah mengakui jujur dan mengakui kesalahannya. Kalau terhadap Aib sendiri bagaimana dari pihak keluarga Saka Tatal ini? Kalau dari pihak Aib ya mudah-mudahan Aib dibukakan kembali hati nuraninya. Ini bukan masalah ini bukan masalah orang yang meninggal, tapi kan masalah hak asasi manusia. Jadi itu orang yang tidak bersalah jangan sampai dihukum. Ya. Berarti pada saksi Aib itu berbohong pada tahun sidang di 2017 itu. Jadi gini, Aib tolong kalau tidak berbohong muncul. Oh muncul. Iya.
kayak Dede seperti itu. Ya kayak Dede. Saya respect banget sama Dede. Terima kasih. Oke. Baik, Davi dan juga pemirsa, tadi Kakak Sakatatal sudah menjelaskan bahwa pihak keluarga Aep agar segera muncul di publik ya. Ya, betul. Karena sampai saat ini kemunculan Aep ini tidak muncul di publik seperti itu. Dan sementara itu mantan terpidana Sakatatal juga merasa berbeda seperti itu saat menjalani sidang PK pada hari ini dibandingkan pada tahun 2016 lalu. Lantaran juga Saka banyak dukungan dari warga sekitar, ada dan beberapa juga netizen juga yang banyak dukungan dan dorongan terhadap Sakatatal. Mereka beranggapan juga Sakatatal tidak terbukti. Seperti itu. Davi, kembali ke Davi. Baik, terima kasih Toh Iskandar melaporkan langsung dari kediaman Sakatatal di Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kembali di Newsroom, pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki hari ini menjalani sidang peninjauan kembali. Sejumlah teman dan rekan Sakatatal berkumpul memberikan dukungan untuk Sakatatal sebelum Saka berangkat ke Pengadilan Negeri Cirebon. Teman dan keluarga berharap agar nama Sakatatal dapat dipulihkan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Sejumlah spanduk bernada dukungan disiapkan oleh teman-teman Sakatatal di kawasan Samadikun Karya Mulia, Kesambi, Cirebon. Salah satunya spanduk bertuliskan kembalikan nama baik Sakatatal dan akan dipasang di sekitar Pengadilan Negeri Cirebon. Teman dan keluarga berharap agar nama Sakatatal dapat dipulihkan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Inisiatif teman-teman Saka, teman-teman kecil, teman rumah, kita biar mendukung mental Saka agar teguhlah menghadapi PK ini. Untuk harapan sendiri dari tim teman-temannya Saka itu gimana? Harapannya ya jelas, harapannya bisa mengembalikan nama baik Sakatatal, dikabulkannya PK Saka. Sidang PK Saka diharapkan dapat memberikan titik terang dan keadilan atas kasus yang menimpa dirinya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Sakatatal menjalani sidang perdana peninjauan kembali dan berikut wawancara eksklusif iNews dengan Sakatatal dan kuasa hukumnya Titin Prilianti dalam perjalanan menuju Pengadilan Negeri Cirebon. Bu Titin, mungkin kita ngobrol santai aja Bu ya, dan juga Saka. Ini kita dalam perjalanan menuju ke hotel. Nah, tadi persiapan Saka di rumah dan juga Bu Titin, mungkin Saka dulu nih boleh dijelasin persiapan tadi gimana aja sih? Jadi persiapan Saka ini dari semalamnya banyak dukungan juga dari teman-teman Saka dan tetangga Saka, banyak dukungannya, banyak supportnya. Jadi persiapan Saka ini udah bener-bener Saka tuh ini udah siap. Matang ya? Udah siap matang. Saka, kondisinya pagi ini gimana sih Kak? Antusias apa gimana, perasaannya gimana nih Saka? Ya perasaannya alhamdulillah Saka tuh bersyukur punya teman-teman, solidaritasnya bener-bener rela meninggalkan pekerjaannya demi mendukung Saka dan menyupport Saka. Mungkin kalau teman-teman yang nanti lihat juga sampaikan terima kasih dulu Saka ke teman-temannya. Saka juga berterima kasih kepada teman-teman Saka yang rela meninggalkan pekerjaannya demi meluangkan waktu membela Sakatatal dan mendukung Sakatatal. Saka berterima kasih banget atas dukungannya buat teman-teman Saka dan dari netizen yang lainnya. Saka, kita masih penasaran sama baju perkasa ini. Boleh dikasih lihat? Nah, ini siapa yang desain sih Saka? Kalau boleh tahu? Dari tim kuasa. Kuasa hukum ini berkoordinasi tim perkasa. Perjuangkan keadilan Saka. Mantap. Saka, ini kan kita di depan mobil kita nih ada teman-teman Saka. Nah, ini teman-temannya dari mana aja sih kalau boleh tahu Saka, boleh dijelasin? Jadi teman-teman itu dari kampung Saka sendiri, juga ada dari kampung lain juga, jadi sebagian. Jadi itu teman-teman waktu Saka kecil main. Alhamdulillah teman-teman Saka ini
benar-benar mendukung dari awal sampai saat ini. Dalam pengajuan PK ini, salah satunya karena Saka tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Jadi predikat mantan terpidananya itu yang kita ingin pulihkan. Gitu. Jadi itu yang kita harapkan, mudah-mudahan PK ini dikabulkan karena kami juga sudah menyiapkan beberapa novum, diantaranya novum maupun yang sifatnya argumen hukum maupun novum yang bukti-bukti baru yang kita dapatkan. Misalnya pengakuan yang baru gitu, pengakuan baru, kemudian bukti barunya dibebaskannya Peggy, itu kan belum sempat dimasukkan ke dalam memori PK. Karena memori PK itu disampaikan sebelum ada putusan Peggy bebas gitu. Oke, mungkin Bu, secara psikologis status bebas murni ini untuk Saka tuh gimana, Bu? Jadi kewajiban Saka yang 1 bulan sekali itu tidak lagi dilanjutkan. Artinya kalau bebas bersyarat kan pasti ada celah ketika, walaupun saya yakin Saka tuh bukan tipe anak yang mau melakukan tindakan pidana, tapi dengan bebas bersyarat kan berarti ada hal-hal lain yang tetap dia harus sangat berhati-hati. Artinya kalaupun ada unsur ketidaksengajaan yang dilakukan itu kan menjadi poin terberat gitu. Tetapi dengan sekarang dengan berakhirnya masa bebas bersyarat, kemudian Saka memiliki kebebasan yang seutuhnya, tetapi bagi kami sebagai tim kuasa tetap saja ada cap mantan terpidana. Itu. Jadi keleluasaan Saka bergerak juga sepertinya sekarang sudah terjadi, dapat dilaksanakan per hari kemarin. Ya. Karena dengan sebutan bebas bersyarat kan pasti ada syarat-syarat tertentu yang dikhawatirkannya justru yang unsur ketidaksengajaan aja bisa mencelakai Saka. Sementara itu, pemirsa, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal mengungkap sejumlah kejanggalan dalam kasus Vina. Salah satunya terkait penangkapan dirinya dan adanya siksaan saat penyidikan. Dan berikut cuplikan wawancara Aiman Wicaksono bersama Saka Tatal dalam program Rakyat Bersuara. Saka tidak melakukan apa yang kemudian dituduhkan sampai kemudian diputuskan oleh pengadilan. Saka tidak melakukan. Walaupun disumpah juga sampai pocong aja suruh ke sini sekalian. Biar tahu rasa. Saka juga berani. Saka tidak tahu. Bahwasanya Saka aja tuh ada di rumah. Kejadiannya aja ada enggak, Saka tuh enggak tahu. Tiba-tiba diambil waktu itu, ditangkap. Iya, tiba-tiba juga ditangkap, enggak ada keterangan apapun. Ya ditangkap juga habis ngisi bensin. Surat penangkapan nggak ada. Saka sempat waktu itu disiksa. Sempat. Di Polda Jabar juga sebenarnya pernah aja siksaan. Apa bentuk siksaannya? Dari pukulan. Apa yang dipukul? Badan. Bagian mana? Ya, badan sampai diinjak, dijejak. Itu di Polres atau di Polda? Dua-duanya. Sebenarnya ada. Siapa yang nyiksa? Ini data baru. Polisi lain. Anggotanya, bukan penyidik. Bukan penyidik. Bukan. Kalau penyidik itu berani berjumpa karena dia nggak ikut memukulin. Tapi anggotanya. Dia pakai pakaian preman begitu ya, bukan pakai pakaian polisi. Ya ada sebagian, ada yang pakai preman, ada yang pakai polisi. Berapa orang? Banyak. Bukan 1 orang, 2 orang. Lebih dari 5 orang? Lebih. 10 orang? Tiap pagi, tiap apel propos tuh, orang tuh bergiliran masuk. Tiap datang tuh, udah pasti dipukulin. Ini penting untuk kemudian menjadi bahan penyelidikan. Ya. Tapi jangan terlalu dipaksa ya. Betul. Gimana saya? Tiap hari tuh, kayak gitu. Tiap hari disiksa? Tiap hari. Tiap habis apel propos, pagi. Badan? Ya diinjak-injak, dipukulin. Sampai kepala aja dipukul pakai gembok. Kepala dipukul pakai gembok, di bagian mana? Kepala. Di bagian mana? Belakang, depan? Kepala semuanya. Yang dewasa berkali-kali? Berkali-kali sampai bocor. Iya. Karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Udah nggak bisa nahan siksaan. Saka dikasih makan waktu itu? Saka emang kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya. Dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring. Jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum.
Mohon maaf. Air kencing. Air kencing siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Selain Saka Tatal, salah satu narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rivaldi, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum terpidana Rivaldi. Rencana pengajuan PK Rivaldi di Pengadilan Negeri Kota Cirebon ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya yakin bahwa Rivaldi tidak ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 yang silam. Kuasa hukum Rivaldi, salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Rivaldi merupakan terpidana yang dihukum seumur hidup. Dalam pengajuan peninjauan kembali untuk persiapan PK, bukan merupakan tersangka serta bernama Andika. Untuk pengajuan PK-nya Rivaldi sudah kami siapkan, lebih kepada penamaan ya, dalam artian dari awal kita sidang, dari eksepsi, pembelaan dan segala macam banding maupun kasasi, kami tetap pada pedoman bahwa Rivaldi tidak bisa disangkutkan dalam kasus Vina. Kenapa? Karena dalam BAP yang diberikan oleh Rudiana maupun saksi mahkota yang 6 lainnya itu selalu menyebutkan nama Andika. Rivaldi bukanlah Andika. Pada saat persidangan awal itu kan selalu semuanya mengikuti BAP. Berarti kalau semuanya beralasan dari BAP bahwa si Rivaldi bukanlah Andika. Kuasa hukum Rivaldi juga akan mengajukan novum baru terkait penyamaan nama dari Rivaldi dengan Andika. Rencana pengajuan PK Rivaldi di Pengadilan Negeri Kota Cirebon ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya yakin bahwa Rivaldi tidak ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar mengaku memberikan kesaksian pada 2016 atas arahan oknum polisi. Padahal saat itu Liga Akbar tidak berada di lokasi kejadian. Saya mau tanya dulu, Liga keberatan nggak kalau maskernya dibuka? Pakai ini? Boleh kalau gitu. Baik, ini pertama kali Liga membuka masker ya? Belum pernah Liga membuka masker seperti ini eksklusif ya? Liga boleh di dekat. Kenapa Liga kemarin-kemarin nggak pernah mau membuka maskernya? Lebih dekat lagi boleh? Karena saya menjaga diri saya juga, Pak. Menjaga diri Liga? Kenapa? Karena kan banyak yang bilang saya saksi kunci. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu, betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa? Karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana? Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai. Dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Pemirsa, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim 2008-2009 mempertanyakan mengapa kasus Vina ditangani oleh Polresta Cirebon. Padahal kejadian masuk ke yurisdiksi kabupaten. Selain itu, Susno juga menegaskan tidak ada bukti pembunuhan di kasus Vina. Siapa yang menyelidiki? Waktu itu Polresta Cirebon.
Ada apa Polresta Cirebon menyelidiki? Ini yurisdiksinya kabupaten. Oke. Kabupaten sudah benar. Menurut dia. Oh, ini yurisdiksi kabupaten. Kabupaten jelas. Diambil oleh Polresta sempat. Iya. Ada apa Polresta mengambil ini? Kok bisa Pak Susno? Hanya polisi yang bisa jawab, jangan saya. Oke. Ini menarik ini. The big question dari kabupaten pindah ke kota. Enggak, tapi kan tentu ini hal yang ini hal yang janggal ini, betul. Pak Roni juga mendapatkan informasi seperti itu bahwa ini yurisdiksinya, TKP-nya itu di kabupaten. Tapi kemudian Polresta yang mengambil, kota, ya. Kemudian mengalihkan TKP ke pembunuhan di belakang showroom. Ya. Rada paksanya di SMP 11, dari SMP 11 katanya dibawa ke atas jembatan. Kalau ini pembunuhan dan perkosaan, ngapain menyisakan satu suara satu korban masih hidup? Karena Pina masih hidup loh. Kenapa nggak dihabisi sekalian? Jadi sebentar ini biar pemirsa paham. Jadi TKP jembatan itu ada di kabupaten Cirebon. Iya. Tapi belakang showroom ada di kota Cirebon. Iya. Maka pada waktu ditemukan versi dari penyelidikan ini yang kemudian inkrah sampai ke pengadilan, itu di belakang showroom yang merupakan kota Cirebon. Disitulah TKP utama dilakukan penganiayaan, mohon maaf, perkosaan atau ruda paksa di situ. Itu versinya. Pindah ke Cirebon. Nah, satu pertanyaan lagi. Ini Mas Aiman harus bertanya ini. Pertanyaannya kepada saya, satu, mengapa itu pindah? Kedua, di belakang showroom itu seorang reserse akan bertanya kalau ini pembunuhan. Adakah darah di situ? Tidak ada. Itu yang kemudian dia ada di putusan. Tidak kemudian ada. Di SMP 11 adakah darah? Tidak ada. Pemirsa, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzah Has tutup usia pada Rabu siang. Hamzah Has meninggal dunia pada usia 84 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Tegalan Matraman, Jakarta Timur. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 Hamzah Has tutup usia pada Rabu siang. Hamzah Has meninggal dunia pada usia 84 tahun. Kabar duka pertama kali disampaikan oleh Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomafi. Hamzah Has meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto dan jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Tegalan Matraman, Jakarta Timur. Sejumlah keluarga dan kerabat almarhum terus berdatangan untuk melayat. Atas nama pemerintah, atas nama bangsa dan rakyat, kami ikut berduka cita yang mendalam. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di rumah duka pada Rabu siang. Jokowi tiba ditemani putra sulungnya, yakni Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Sesaat setelah tiba, Jokowi langsung masuk ke rumah duka untuk menyampaikan rasa duka atas wafatnya Hamzah Has kepada keluarga. Atas nama pemerintah, atas nama bangsa dan rakyat, kami ikut berduka cita yang mendalam. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, baik sebagai Wakil Presiden tahun 2021-2024 maupun pengabdian yang lain yang saya kira kita tahu sangat-sangat banyak. Bapak apakah nanti akan ikut ke tempat pemakaman atau langsung ada agenda lain, Pak? Bapak ikut ke pemakaman, Pak? Nanti upacara pemakaman akan dipimpin oleh Pak Menko dan dilaksanakan di pemakaman di Bogor. Jenazah almarhum Hamzah Has dimakamkan di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Prosesi pemakaman digelar secara militer dan dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Jenazah almarhum dimakamkan di pemakaman keluarga kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Proses pemakaman Hamzah Has digelar secara kenegaraan. Agus Has, putra almarhum Hamzah Has, menjadi perwakilan keluarga untuk penyerahan jenazah ayah kandungnya kepada negara. Upacara pemakaman berjalan hikmat dengan melibatkan sejumlah personil gabungan TNI dan Polri. Hamzah Has lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940. Hamzah Has aktif menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura, Kalimantan. Hamzah Has aktif berorganisasi sejak muda. Dalam dunia politik, Hamzah Has menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, mendampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri periode 2001-2004. Hamzah Has adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 1998 hingga tahun 2007. Sebelumnya Hamzah Has pernah menjabat sebagai Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat pada kepemimpinan Gus Dur tahun 1999. Hamzah Has juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Investasi pada tahun 1998 hingga 1999. Pada tahun yang sama, yakni 1999, Hamzah Has menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Hamzah Has juga sudah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 1971 hingga tahun 1999.